Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Cucuk Santoso. Eh, Hari ini saya membahas ya edukasi lagi untuk para ibu-ibu hamil QTer tentang ketuban pecah dini gitu ya. Sudah banyak dengar kan ketuban pecah itu ya. Sering kalau orang mau melahirkan ketubannya pecah. Kadang-kadang sebelum lahir juga ketubannya pecah gitu ya. Ketuban pecah itu secara definisi, jadi apa sih ketuban pecah itu gitu ya. Jadi ketuban pecah itu kalau pada kehamilan ya itu gini, ketuban yang pecah pada kehamilan tua gitu ya. Nah tapi 1 jam setelah ketuban pecah itu tidak diikuti dengan proses persalinan gitu. Nah atau kalau umur kehamilannya, kehamilan tua yang bagaimana ya? Disebut kehamilan tua itu kalau usianya 37 minggu ke atas gitu. Nah, tapi kalau kehamilannya kurang dari 37 minggu, dikatakan sebagai ketuban pecah dini prematur gitu. Maksudnya prematur itu menggambarkan usia kehamilannya gitu ya. Nah, apa sih kira-kira penyebab ketuban pecah dini itu ya? Secara umum sih kebanyakan kita tidak tahu sebabnya apa gitu ya. Tetapi ada beberapa teori yang dikumpulkan oleh para ahli. Antara lain misalnya kalau kehamilannya tua itu karena kontraksi rahim gitu atau karena kelemahan dari selaput ketuban utamanya pada hamil tua gitu ya. Sedangkan kalau pada kehamilan yang masih preterm, masih prematur gitu ya, itu diduga karena ada infeksi pada rahim, lalu adanya infeksi pada jalan ketuban, atau infeksi saluran kencing, dan banyak lagi. Nah, infeksi saluran kencing ini yang saya sering temukan pada ibu-ibu dengan uh, kehamilan pecah, dengan ketuban pecah prematur itu, ya. Jadi sebelum hamilnya tua, ketubannya sudah pecah duluan gitu. Nah, sekarang ada sih beberapa faktor yang diduga dapat memicu munculnya ketuban pecah pada kehamilan yang masih prematur. Kalau kehamilan sudah tua kan enak tuh, tinggal langsung pecah ketubannya sudah. Kalau nggak diikuti dengan tanda persalinan ya tinggal kita berikan dia induksi persalinan gitu ya. Tapi kalau pada kehamilan prematur kan tidak bisa begitu. Kita masih mempersiapkan kehamilannya. Mungkin dokter akan mempertahankan kehamilannya dan dengan diberikan berbagai macam obat-obatan untuk persiapan untuk persalinan atau untuk persiapan untuk mempertahankan kehamilan kan begitu. Nah, lalu apa faktor risiko untuk munculnya ketuban pecah pada kehamilan yang masih prematur? Antara lain rahim itu pendek. Jadi kalau rahimnya pendek itu maka risiko dia untuk terjadi pembukaan rahim itu semakin besar gitu pada kehamilan-kehamilan yang belum tua gitu ya. Atau misalnya rahimnya besar banget, jadi meregang besar. Kalau di istilah kedokteran namanya over distended uterus. Jadi membesar banget rahim itu biasanya pada kondisi-kondisi di mana yang isinya banyak, ketubannya banyak, bayinya besar, bayinya 2 atau 3 gitu ya, dan banyak banget lagi ya. Atau di dalam rahim mungkin ada tumornya gitu, jadi makin lama makin besar saya dengan pertumbuhan kehamilan. Jadi karena makin meregang tentu ada batasan yang dia harus segera mengeluarkan isinya gitu. Oke. Nah, lalu bisa juga karena nah ini ibu-ibu nih kadang-kadang ada yang cuek dengan gizi makanannya. Jadi defisiensi zat gizi. Nah, jadi kalau selama hamil tuh malas makan gitu ya, terus makan cuma dikit gitu. Atau makanannya nggak cukup banyak protein, tidak cukup banyak protein, kurang vitamin C, vitamin hamil malas dimakan gitu ya. Susu sebetulnya juga bagus itu ya, susu juga malas minum misalnya gitu. Atau makannya kebanyakan nasi, lauknya nggak ada gitu. Jadi harusnya lauknya banyak, ikannya banyak ya, ayamnya banyak, telurnya banyak. Jadi jangan sedikit-sedikit gitu ya. Nah terus atau suaminya suka ngerokok atau istrinya juga bahkan istrinya lebih merokok gitu ya. Jadi bisa merangsang munculnya ketuban pecah pada kehamilan. Kalau status ekonomi yang rendah, nah ini memang yang namanya kemiskinan itu memang masih menjadi PR utama di negara kita gitu ya. Memang
ya mungkin tetangganya ya membantu tetangganya yang miskin supaya bisa beli ikan, beli daging, beli telur gitu sehingga gizinya bagus gitu ya. Sehingga itu sedikit banyak dapat mengurangi resiko munculnya ketuban pecah dini pada kehamilan prematur gitu. Lalu misalnya juga penyalahgunaan obat-obat terlarang, nah ini dia. Ini kan apa namanya ini yang namanya Badan Narkotika Nasional itu saya lupa namanya apa. Itu kan juga rajin aktif gitu ya memberantas peredaran narkotika ilegal gitu ya yang apa istilahnya itu bandar-bandar narkoba ditangkapin gitu. Nah, itu alhamdulillah itu bagus itu ya karena nanti mencegah rusaknya generasi juga gitu ya. Nah, lalu ada misalnya ibu tuh punya penyakit-penyakit sistemik misalnya punya darah tinggi, kencing manis atau SLE dan sebagainya, lupus gitu ya, banyak banyak sebabnya. Lalu yang terakhir itu kira-kira, oh iya dulunya mungkin sudah pernah hamil muda lalu pecah ketuban, itu bisa terjadi pengulangan sebesar 30-50% ya. Tapi masih banyak, tapi pada prinsipnya itu sebetulnya kita tidak tahu sih bagaimana penyebab utamanya, sebetulnya kita tidak tahu gitu ya. Karena banyak juga yang tanpa faktor risiko pun terjadi pecah ketuban gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau terjadi pecah ketuban gitu ya? Tergantung usia kehamilan gitu. Kalau kehamilannya usianya tuh di atas 34 minggu itu pilihannya dilahirkan. Itu pun tentu mempertimbangkan kondisi rumah sakitnya gitu ya. Karena tidak semua rumah sakit mampu merawat bayi-bayi 34 minggu. Karena 34 minggu kan hitungannya masih prematur. Tetapi dari jurnal-jurnal internasional yang pernah saya baca memang 34 minggu kesepakatannya itu dilahirkan, tidak untuk dipertahankan gitu ya. Nah, tentunya mungkin setiap rumah sakit seyogyanya juga punya fasilitas atau paling tidak mampu untuk menerima bayi-bayi yang kira-kira beratnya berat 2 kiloan. Tetapi mesti diingat ya, sangat sulit untuk merawat bayi prematur, itu sangat sulit. Jadi walaupun fasilitas lengkap pun tidak menjamin bayi ibu itu akan baik-baik saja gitu. Jadi bukan berarti kalau gagal dokternya menangani maka dokternya salah, bukan. Itu memang kondisi bayi prematur itu memang lebih inferior daripada bayi-bayi yang cukup bulan gitu ya. Dan kalau misalnya usia kurang dari 34 minggu itu maka diupayakan dipertahankan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, tapi dengan mempersiapkan untuk kalau terjadi kegagalan dalam upaya mempertahankan kehamilan tersebut. Misalnya kita kasihkan penenang rahim gitu ya supaya rahimnya tidak berkontraksi, lalu kita berikan pematangan paru janin gitu ya supaya ketika terpaksa harus lahir itu paling tidak bayinya sudah pernah mendapatkan obat-obatan untuk menguat nafasnya dia. Tetapi upaya mempertahankan kehamilan prematur itu bukan upaya yang gampang gitu. Seringkali obat-obatan diberikan itu tidak berefek apa-apa. Jadi tetap aja prosesnya berjalan gitu. Apalagi kalau sudah mulai ada pembukaan gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya ketubannya udah habis misalnya. Ketika di USG ketuban sudah habis ya otomatis ya. Nggak mungkin kehamilan itu akan dipertahankan. Karena percuma gitu ya. Karena risiko ke bayi juga makin tinggi gitu. Nah terus bagaimana cara mencegahnya ketuban pecah prematur itu? Sebetulnya karena kita tidak tahu penyebabnya apa ya otomatis ya sangat sulit untuk mencegahnya, bahkan mungkin tidak mungkin untuk mencegahnya gitu ya. Kecuali kita tahu misalnya, oh rahimnya pendek misal gitu, maka kita dokter biasanya pada kehamilan 14 mingguan itu sudah mulai menjahit mulut rahimnya supaya tidak terjadi ketuban pecah prematur gitu ya. Tetapi upaya tersebut tidak jaminan ya. Karena menurut pengamatan saya rata-rata 34 sampai 35, 36 minggu sudah terjadi persalinan walaupun sudah dijahit seperti itu. Memang ya kita nggak mungkin melawan alam gitu ya. Jadi istilahnya memang ya ibu hamil itu mesti mempersiapkan dirinya dengan baik selama masa kehamilan. Makanannya harus bagus gitu ya, bergizi tinggi, proteinnya mesti yang banyak gitu ya. Nah atau misalnya karena rahimnya besar banget begitu, ketubannya, nah itu gunanya kontrol
kontrol kehamilan ke dokter kandungan, ke bidan, ke puskesmas, ke rumah sakit, itu dapat mendiagnosis apabila memang ini terjadi overdistensi dari rahim, terjadi pembesaran rahim, itu akan bisa sangat membantu untuk mendiagnosis itu. Walaupun itu tidak ada jaminan bahwa ketika sudah kontrol maka ketuban tidak pecah, ya tetap aja ya, namanya juga faktor risiko gitu ya. Nah, suami-suami yang mestinya meningkatkan setoran kepada istrinya supaya istrinya bisa beli makanan yang bergizi gitu ya. Jangan ada lagi misalnya yang kayak di Facebook atau di apa dikatakan sudah dikasih duit 100.000 sehari kok nggak bisa nabung istrinya lah. Ada lagi yang parah, dikasih uang 1 juta sebulan istrinya nggak bisa nabung. Waduh, zaman sekarang 100.000 sehari untuk gizi makan ibu hamil itu ya berat buat istrinya. Mau bikin apa istrinya? Apalagi semua harga-harga pada mahal kan. Nah, jadi mesti perlu ada kerjasama dan pengertian dari pihak suami dan istri bagaimana cara yang terbaik untuk memperoleh hasil kehamilan yang baik juga. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa.